Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih kepada Ustadz Asman Latif yang sudah Usman Haji Asman Latif yang sudah berkenan kerso untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Salam go Ute dari neng budi kono ta. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk bisa join, bergabung, bersilaturahmi di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah, inayah, berikan umur yang panjang sehingga masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi walaupun hanya dalam Zoom meeting. Tidak ada salam-salaman, tidak ada puji-puji dan segala macam. Yang jelas satu hal yang harus disyukuri bahwa tiap Sabtu, alhamdulillah Sabtu pagi khususnya, dari yang tadinya kita hanya las-lasan Pak Kaji Asman, sekarang insya Allah semakin banyak yang join. Jadi insya Allah acara ini bermanfaat buat banyak orang. Nah, marilah pengajian Zoom pagi ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya karena sudah ada 34 yang join, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Haji Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, Pak Dudi, selaku admin yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah. Lebih dahulu, sekali lagi mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah banyak dilimpahkan kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada tanggal 10 Muharram. Artinya kita masih berada di tahun baru Hijriyah. Jadi sekarang ini kebetulan memang disunahkan untuk kita berpuasa yang kemudian disebutkan sebagai puasa Arafah. Tapi nggih monggo ingkang pun kebadut mboten sahur mungkin nak kalih ngunjuk-ngunjuk nggih silahkan itu. Karena ini sunat gitu ya. Bukan wajib. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mumpung masih tahun baru, memang di dunia ini kita mengenal ada dua sistem kalender. Yang pertama itu adalah kalender yang kita kenal sehari-hari berlaku internasional, yang itu sekarang kebetulan tanggal 29 atau 30 ya, 29 Agustus itu yang berlaku internasional, yang itu disebut juga sebenarnya sebagai kalender Syamsiyah itu. Dan yang kedua itu adalah kalender yang sekarang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1442 Hijriyah, yang itu sebenarnya adalah kalender yang mendasarkan pada Qamariyah.
Jadi kalender yang sekarang tanggal 29 Agustus itu mendasarkan pada perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Itu setahun itu. Di perputaran bumi yang beredar mengelilingi matahari itu akan berulang selama 1 tahun. Nah, kalau kalender Hijriah itu didasarkan pada perputaran bulan yang mengelilingi matahari. Yang mengelilingi bumi. Ini agak terganggu tadi. Di bulan itu kan mengedari bumi. Nah, itu maka disebut sebagai kalender yang berdasar pada Komariah. Nah, yang sering muncul pertanyaan itu pada saya terutama, itu adalah, Pak, kalender Hijriah itu kan kalender Islam itu. Nah, kalau yang kalender internasional itu kenapa terus disebut sebagai kalender kafir gitu. Nah, ini tentu tidak seperti itu. Karena kedua-duanya itu mengikuti sunnatullah. Jadi setahun yang 12 bulan itu sudah difirmankan Allah. Kita bisa baca di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ya, ayat yang ke-10 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya itu sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antaranya itu ada 4 bulan haram. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ketentuan setahun itu ada 12 bulan, itu adalah merupakan ketetapan dari Allah. Itu merupakan wujud dari keberaturan peredaran alam semesta ini. Jadi baik kalender Masehi ataupun kalender Hijriah itu semuanya sesuai dengan sunnatullah. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan itu adalah menepati ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka tidak bisa kemudian kita mengatakan yang satu kalender Islam berarti yang lain itu kalender kafir. Nah, karena apa? Di dalam Islam keduanya itu kita gunakan sebagai patokan, kedua-duanya. Jadi tidak hanya kalender Hijriah, kalender Masehi itu yang berdasar pada putaran bumi yang mengelilingi, mengedari matahari, itu kita gunakan untuk waktu-waktu kita mengerjakan sholat.
Ya. Jadi misalnya saat ini niku tanggal 29 Agustus itu. Ya, itu saat maghrib itu, wah kita karena ini berposo ini ngiling-ngiling buka jam piro mesti delok apa jadwal maghrib paling kerap nih. Oh, maghribnya itu jam 17:41. Itu nanti akan berulang pada tanggal 29 Agustus tahun yang akan datang. 2021, 22, sampai 3000 berapa. Setiap tanggal 29 Agustus pasti maghribnya itu jam 17:41. Karena memang yang kita gunakan untuk waktu-waktu sholat itu adalah posisi bumi terhadap matahari. Nah ini berbeda misalnya. Kalau sekarang tanggal 10 Muharram itu maghribnya jam 17:41, maka 10 Muharram yang akan datang itu tidak akan 17:41 lagi, tapi sudah bergeser. Oleh karena itu kalender abadi, jadwal abadi, waktu-waktu sholat itu dasarnya ditulis dengan kalender Masehi, Januari, Februari, dan seterusnya. Tidak bisa dengan kalender Hijriah. Ini maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kalender itu sama-sama kita gunakan. Baik Syamsiah, kemudian juga yang apalagi Hijriah. Karena waktu-waktu ibadah kita di luar sholat, itu kita menggunakan kalender Hijriah. Ramadan, nah ini jelas. Indonesia poso ini pendak sasi April itu nggak akan bisa. Tapi ya bulan Ramadan, ini sesuai dengan kalender Hijriah. Nanti juga kalender ibadah haji itu juga mesti pada bulan Zulhijjah. Maka ini menjadi hikmah tersendiri bagi kita. Poso nih, sok-sok karena bergeser setiap tahun sekitar 10 sampai 11 hari gitu ya. Poso ini sok-sok musim penghujan, sok-sok musim kemarau, sok-sok kademen, sok-sok kepanasan. Itu kalau yang di daerah kutub sana malah ekstrim sekali. Yang dekat kutub itu kalau pas matahari di posisi utara, yang dekat dengan kutub utara itu siangnya sangat lama, puasanya sangat lama. Sehingga malamnya itu pendek, ngelih poso dowo, bisa sampai 16-17 jam gitu. Tapi besok ketika posisi matahari pindah bulan puasa berikutnya, itu mungkin siangnya menjadi sangat pendek. Hanya 5-6 jam pun rampung nih poso. Nah ini kan hikmah. Jadi mengapa ada kalender Hijriah, mengapa ada kalender Masehi. Oleh itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kedua-duanya itu tetap kita gunakan. Baik kalender Masehi ataupun juga kalender Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ya, karena meresani kok nih. Pendengar juga bolehlah kalau mungkin tidak perlu melihat wajah saya, mungkin delay gitu, bisa tidak usah dimati gitu, pemirsa saja, pendengar gitu. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada satu surat yang ini berhubungan erat dengan yang saya sampaikan tadi tentang kalender Masehi ataupun juga Hijriah, yaitu surat Asy-Syams
Ya, ini satu surat yang didahului dengan sumpah sampai berkali-kali, dan sumpahnya itu berturut-turut itu terkait dengan matahari, bulan, bumi, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi itu 9 ayat di wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya. Ini kemudian yang akan mempengaruhi waktu tahun baru gitu. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan tatkala memancarkan cahayanya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang tatkala memancarkan cahayanya. Ya, kemudian wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan terbentangnya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan kesempurnaan ciptaannya. Ini apa? Sumpah Allah, demi. Al-Quran itu selalu ketika membuat kalimat setelah sumpah, itu mesti kalimatnya itu sesuatu yang sangat penting. Jadi menjadi menarik. Ini sumpahnya itu berkali-kali dan terkait semuanya dengan matahari, dengan bumi, dengan bulan, dengan waktu malam, waktu siang, langit, ya. Dan kemudian demi jiwa dan kesempurnaannya. Apa itu? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka ia ilhamkan, fa'alhamaha, ya, fujuroha, jalan keburukan, jalan kesesatan, wa taqwaha, dan jalan takwa, jalan kebaikan. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, setelah sumpah yang berkali-kali, itu Allah menegaskan bahwa di dalam diri ini itu diilhamkan fujur dan takwa. Fujur itu segala sesuatu yang konotasinya, yang sifatnya jelek, dan takwa itu segala sesuatu yang sifat dan konotasinya itu baik. Itu dimasukkan, dipasangkan di dalam diri kita. Sehingga kemudian manusia itu sebenarnya memiliki potensi fujur, sak fujur-fujuri, ya, sak elek-elek, dan takwa setakwa-takwanya. Itu yang ditanamkan Allah kepada kita. Tinggal kemudian bagaimana kita memanfaatkan potensi itu di dalam diri kita. Karena apa? Allah itu memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada kita, kepada manusia. Kita itu mau apik, mau baik, ya Allah silahkan.
mau kita jelek itu juga dipersilahkan oleh Allah. Semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kita itu bebas kok. Mau jadi orang baik ya silahkan. Mau jadi orang jahat ya silahkan. Kalau kita mau berbuat jelek kok terus diloko, sakal sekaligus, itu teneh rano wong elek itu. Begitu wong ngrasani ribah terus langsung pelo, celat, itu mesti wong rano ngrasani. Begitu kita ngantemi wong kok terus tangannya tekle, itu mesti rano wong ngantemi wong. Begitu kita ngapusi kok terus cilaka. Nah, ini oleh Allah itu kita diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tinggal kemudian kita itu mau pilih yang mana. Ini kan sesuai dengan dalam surat At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin. Kalau Allah itu sungguh menciptakan insan manusia itu dalam wujud bentuk yang sebagus-bagusnya, tsummaradadnahu asfala safilin, tapi kemudian bisa direndahkan serendah-rendahnya. Maka manusia itu bisa menjadi sangat baik, bahkan sangat baiknya itu potensinya itu bisa lebih baik daripada malaikat. Ini kan kalau kita ingat peristiwa Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan jelas sekali. Ketika Rasulullah itu menghadap Allah, malaikat Jibril, penghulunya malaikat, itu pun tidak bisa mencapai derajat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap Allah. Monggo jenengan mawon, saya cukup sampai di sini. Kemudian Nabi itu menghadap sendiri. Lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat sekalipun. Tapi manusia itu bisa menjadi makhluk sosok yang serendah-rendahnya, bahkan maaf, bisa lebih rendah dibandingkan binatang, maaf, sekalipun. Rendah. Itu potensi yang dimiliki oleh manusia. Saya pernah membaca sebuah tulisan, saya lupa di buku apa itu, membedakan manusia dengan binatang itu. Artinya kelebihannya itu sebenarnya manusia pada apanya itu. Para ahli itu ada yang berkata begini, kelebihan manusia dibandingkan dengan binatang itu adalah kalau manusia itu bisa rasional. Rasional itu memecahkan masalah. Nah, binatang itu raiso. Tapi ahli yang lain membantah. Enggak, banyak manusia yang sangat tidak rasional itu. Ya, contohnya pemilu, akan milih kan tidak berdasarkan rasional, tapi milihnya mungkin lebih banyak kepada emosional. Kemudian, sementara banyak binatang itu yang rasional. Dia contohkan hanya penelitian tentang simpanse itu, monyet gede itu. Dia dikandangkan di satu tempat itu yang tinggi atapnya, kemudian makan kesukaannya itu ditaruh di atas, yang dia tidak sampai untuk menggapainya. Kemudian
kandang itu diletakkan meja-meja. Maka si simpanse ini dalam penelitian itu bisa numpuk meja-meja itu dan kemudian dia bisa naik dan meraih makanan itu. Ini kan rasional, bisa memecahkan masalah. Bandingkan dengan manusia yang kadang-kadang memang tidak rasional, tidak bisa memecahkan masalah. Nah, kemudian yang lain lagi ngomong begini, oh kalau manusia itu bertanggung jawab, nah, kalau binatang itu tidak. Dibantah lagi yang lain, enggak, itu banyak manusia yang tidak bertanggung jawab itu diberi amanah malah dikorupsi, banyak kasus di negeri kita ini ya, diberi titipan malah diselewengkan, dan banyak contoh-contoh yang lain. Sementara banyak jenis binatang itu yang mungkin punya rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Misalnya anak ayam, induk ayam, wah itu tanggung jawab sekali kepada anak-anaknya. Ketika ada yang mabur-mabur terbang di atasnya, maka induk ayamnya akan menyuruh anak-anaknya bersembunyi di bawah sayapnya itu, kondelik itu. Tanggung jawab dibandingkan dengan manusia, malah anaknya dipateni, ya, pembunuhan pada anaknya itu. Kemudian juga misalnya, wah ini yang terkenal dengan film itu ya, anjing yang setia itu anjing itu begitu sangat tanggung jawabnya kepada tuannya, ya, hanya bahkan sampai dijadikan monumen dan beberapa tahun yang lalu juga dijadikan sebuah film yang laris juga itu. Saya lupa anak filmnya apa, kalau saya tidak nonton juga itu. Tapi ceritanya kan seorang yang punya anjing, wah itu mengajak anjingnya untuk berkunjung ke temannya. Anjing itu nggak usah masuk rumah, dibeling. Kamu di sini saja sampai saya nanti keluar. Nah, dalam cerita si empunya anjing itu di dalam rumah temannya itu dibunuh, sehingga kemudian tidak keluar-keluar. Maka anjing itu tetap nunggu tuannya keluar, nunggu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga orang-orang itu kasihan pada si anjing itu, diberi makan, dia nggak pergi di situ terus sampai matinya anjing itu tetap di situ nunggu tuannya. Ini kan pameran kesetiaan yang luar biasa. Bandingkan dengan kita, ya, yang begitu mudah mengkhianati sesuatu. Bandingkan dengan manusia. Nah, ini artinya jadi tanggung jawab itu bukan merupakan kelebihan manusia. Nah, kemudian kalau begitu ini berkesadaran, wah, manusia itu sadar, tapi kalau binatang itu tidak berkesadaran. Ini dia bantah seorang ahli binatang. Itu ada jenis binatang yang namanya gajah. Itu memiliki kesadaran yang luar biasa. Kalau gajah itu sakit-sakitan dan akan meninggal mati, wah, itu dia akan berjalan mendekati tempat pekuburan gajah. Tentu ini gajah yang di hutannya, bukan gajah yang di kebun binatang. Nah, ini kan berkesadaran. Bandingkan dengan manusia, ya, yang ngerti harap mati oleh Allah ditekankan kowe iki matimu sangat dekat itu ning sido mbagusi, sido kemayu. Lah ini sangat tidak berkesadaran kan Bapak sekalian yang saya hormati. Maka kelebihan manusia tadi, kalau hanya rasional, itu manusia yo paling cuma sama dengan simpanse tadi. Tikus itu juga sangat rasional.
bisa menghindar dari jebakan-jebakan. Itu kalau kita rasional, agak podo. Tapi kalau tidak rasional berarti memang lebih rendah betul. Tumartetna asfala safilin. Kalau kita bertanggung jawab, itu agak podo kali niku wau induk ayam atau anjing tadi. Tapi kalau kita tidak bertanggung jawab, itu berarti malah kita lebih rendah dibandingkan dengan binatang-binatang itu. Kalau kita berkesadaran, ini sungguh agak podo kali gajah niku wau. Tapi kalau kita tidak berkesadaran, maka kita menjadi lebih rendah dibandingkan dengan gajah itu. Maka rasional, bertanggung jawab, kesadaran itu harus kita miliki. Tapi tetap ditambah dengan keimanan. Insyaallah kalau itu tidak dimiliki oleh para binatang. Jadi kalau kita fujuruha wa taqwaha tadi, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kalau kemudian kedua-duanya itu bisa kita olah sedemikian rupa, ya kita bisa mengasah potensi takwa dalam diri kita. Insya Allah itulah kita akan menjadi orang-orang yang baik. Dan ini yang dikehendaki oleh Allah itu adalah ketika kita diberi fujur dan takwa, itu oleh Allah yang dikehendaki itu supaya kita itu pilih yang takwa. Karena meskipun kita diberi kebebasan di dunia ini, karena nanti di akhirat itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ora sak karepe dhewe urip niku, tapi oleh Allah diberi kebebasan, dan kebebasan itu harus kita pertanggungjawabkan di akhirat Allah. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian yang saya hormati untuk menyambut tahun baru Hijriah yang sekaligus kita kenalkan. Jangan sampai kemudian kita juga menganggap nak mboten nyambi kalender Islam itu kalender kafir, karena waktu-waktu sholat kita itu kalender abadi, jadwal abadi sholat kita itu juga selalu pakai kalender Masehi. Ya, kedua-duanya itu kita gunakan di dalam menentukan waktu-waktu peribadatan kita. Marilah ini kita isi bagaimana tahun baru ini kita semangat untuk mengejar ketakwaan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, Pak Dudi. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Asman atas tausiahnya. Monggo selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan. Arman, jangan ngantuk Man, tanya Man. Yo. Monggo, Om Tante. Mohon izin. Iya, monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dewi. Ya, Pak Ustadz mau nanya nih, kalau di Indonesia ini kan sebenarnya mayoritas banyak kan Muslim ya Ustadz ya, orang Islam gitu. Tetapi kita melihat bahwa ketika menyambut tahun baru Hijrah itu sepertinya kalah semangat atau kalah antusias dibandingkan kita menyambut tahun Masehi. Kira-kira apa sih Ustadz yang membuat masyarakat kita itu yang sebenarnya mayoritas Muslim ini lebih antusiasnya tuh di tahun Masehi bukan tahun Hijriah gitu. Kemudian yang kedua, amalan-amalan apa sih yang harus kita tingkatkan pada bulan Muharram ini khususnya Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak langsung dijawab saja, Pak. Mungkin tidak perlu lali malah nih.
Oke, oke. Jadi ya memang di dalam ajaran Islam itu tidak ada tuntunan untuk misalnya memeriahkan tahun baru. Itu memang betul-betul tuntunan ini. Ya biasa saja. Nggak ada yang kemudian tahun baru kan terus dono itu pet, hua-hua, wah itu kan meriah gitu, mercon lagi, kembang api. Nah, memang di dalam Islam tidak diajarkan, tidak dituntunkan hal yang seperti itu. Nah, kemudian, ya bagaimana? Langsung kepada pertanyaan yang kedua. Tadi dalam surat yang Taubah 36 disampaikan tentang 4 bulan haram, gitu ya. Nah, dalam hadis katakan jelaskan bahwa 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan apa itu sebelum puasa itu? Dia malah lali nih. Sya'ban. Sebelumnya lagi Rajab. 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 Bulan haram itu. Nah, khusus bulan Muharram, ya, itu memang ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita mengerjakan puasa sunnah. Bahkan puasa sunnah ini sangat dianjurkan. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram, Asyura, puasa hari yang ke-10. Ya, Bapak Ibu sekalian, oh ya setelah Arafah ya, setelah puasa Arafah. Nah, gini, ada hadis khusus tentang puasa Asyura ini. Jadi Asyura itu hari yang ke-10 bulan Muharram. Hari ini, nah, itu ketika Nabi di Madinah, itu kan ketemu dengan orang-orang Yahudi yang ternyata juga pada melaksanakan puasa. Puasa apa? Kami hari ini memperingati bebasnya Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi kemudian ngendiko, saya itu lebih berhak memperingati daripada kamu. Tapi Nabi kemudian ngendiko untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi, maka besok saya akan nambah puasa Asyura ini dengan 1 hari sebelumnya, tanggal 9 Muharram. Kemudian disebutkan sebagai Tasu'ah. Tetapi sebelum Nabi lewat tahun itu, tahun berikutnya, itu Nabi sudah dipanggil Allah sedo, meninggal. Jadi Nabi itu belum pernah melaksanakan puasa Muharram itu tanggal 9 dan 10. Yang selalu dikerjakan itu adalah tanggal 10. Tapi yang dingendikake, yang disabdakan Nabi, poso Muharram itu tuntunannya 2 hari, 9 dan 10, supaya tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Nah, itu apa sekalian. Nah, Ibu tadi, bulan Muharram karena termasuk 4 bulan haram tadi itu ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu kalau kita berbuat kebaikan, takwa tadi, ya, maka pahalanya itu berlipat.
yang manfaatkan betul itu. Tetapi juga sebaliknya, kalau kita berbuat fujur, kejahatan, kejelekan, keburukan, itu dosanya pun juga dilebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan 8 bulan yang lain. Podo-podo le nyolong, sing dicolong podo, nak nyolongi bulan Muharram itu dosane luwih gede. Nah itu 4 bulan, lalu 4 bulan yang bulan haram itu termasuk Muharram ini. Nah, maka Muharram ini tuntunan yang khusus itu adalah puasa. Bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah, yang umum itu nambah-nambah. Mungkin tambah poso Senin Kamis, mungkin ditambah poso Yaumul Bid, poso putih gitu, padang bulan itu. Nah, itu silahkan. Tapi yang khusus Muharram ini adalah puasa Tasu'a dan puasa tanggal 10 Asyura itu. Saya kira itulah teman-teman. Ya, ada lagi monggo. Ini Mbak Dian ada 2 ya. Yang satu Dian Uni, yang satu Mbak Dian ya. Makasih ya Mbak Dian. Saya Om Dudi. Ya, monggo Om. Pengen menambah pertanyaan Pak Ustadz dengan yang 9-10. Sik, pelutuk. Weh, apa? Pengen menambah pertanyaan yang tadi puasanya Asyura itu kan 10, kemudian tuntunannya 9 dan 10. Iya. Saya pernah belajar, ada yang menganjurkan kalau 9-10 tidak bisa, apakah 10-11 juga boleh gitu Pak? Pertanyaan saya. Oke. Ya, bagus pertanyaannya, menarik itu ya. Jadi memang ada menangkap spirit yang disabdakan Nabi. Nambah 1 hari berbeda dengan Yahudi. Nah, itu ya. Nah, ya kemudian ya wis aku kebacut ya, kepingin ora poso tanggal 9. Nah, poso tanggal 10 tok engko padha Yahudi. Ya wis tak tambah tanggal 11. Bagus saja. Semangatnya adalah semangat bek ra padha karo Bani Israel. Mana Bani Israel itu kalau di Quran kan ya jelek banget, kecuali para nabinya loh ya. Jadi kalau Pak Nabi Bani Israel itu apik-apik, tapi kalau Bani Israel yang umum itu kan jelek gitu. Nabi-nabi itu banyak Nabi Bani Israel itu. Nabi Musa, Nabi Yusuf itu. Tapi musuh-musuh itu Bani Israel juga. Itu itu saya kira semangatnya seperti itu, silahkan saya kira. Inilah kebetulan. Karena kan hadis itu kan ada 2. Satu yang disabdakan Rasulullah SAW, yang kedua yang dilakukan, yang ditindakke oleh Rasulullah SAW. Nah, yang dilakukan boleh 10 Muharram saja. Tapi kok Nabi ngendikane aja padha Yahudi, ya wis karena wingi ra budget ora poso, tak tambah karo sesuk. Saya kira itu mengambil spirit substansi dari sabda Rasulullah SAW. Saya kira enggak masalah, Mas. Silakan saja. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Monggo kalau ada lagi. Magelang. Halo. Biasanya takon ayo. Om Cahroni, mau bertanya ya? Kalau nggak ada saya Pak Ustadz. Enggak Mas Dudi, ampun angel-angel. Ini kan hubungannya seperti pertanyaan Mbak Dewi Markom tadi. Nek tahun baru Hijriah kok anyep, sementara nek tahun baru Masehi kok rame. Nah yang saya pertanyakan kan, sekarang di medsos kan senengannya sidik-sidik selamat ulang tahun, selamat milad segala macam. Nah kalau Masehi oke seperti itu. Sementara di tahun Hijriah kan
tahunnya ganti wae orang nganggo ucapan-ucapan kok. Nah, makanya saya sekarang nek ana wong ngomong begitu saya terima meneng. Itu apiknya gimana ya, Pak? Matur nuwun. Oke. Kalau Tadi tak itu angel. Ada dua pendapat ya. Nggih. Jadi orang itu kan wah ya Nabi itu, Nabi jelas tidak akan mengucapkan tahun baru Hijriah ya, karena waktu itu memang penanggalannya masih ikut penanggalan orang luar ya, karena kan kita tahu bahwa tahun Hijriah, kalender Islam, kalender Hijriah itu baru dimulai pada zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab gitu. Ya. Artinya bahwa kemudian diambilkan mulai kapan ini hitung satunya itu atau nolnya itu. Oh, nolnya itu pas hijrah mawon gitu. Artinya kalau kemudian kita mencari hadis, ya Nabi dilakukan tahun baru itu apa toh? Ya mesti mboten ketemu. Awang waktu itu belum ada tahun baru ya kok gitu. Nah, ini kan kadang-kadang orang kan lagi orang hadis peringatan tahun baru. Tahun baru. Dia mesti mboten nonton wong Nabi niku udah mboten menangi tahun baru kok. Kan kalau misalnya kalau sepanjang ketika kita memperingati tahun baru itu kita isi dengan yang baik-baik. Misalnya terus pengajian. Kebetulan kan sekarang ini kan masih masa pandemik gitu ya. Sehingga kalau kami biasanya kita nganake malam tahun baru Hijriah itu pengajian akbar itu. Terus ini kan mboten dereng malah dereng oleh dan kami ya takut juga gitu. Kalau kumpul kami itu pengajian biasa mingguan pun 350 dan akbar terus 100 pinten ngoten niku. Gitu kok ya. Jadi saya kira kalau kemudian kita ramaikan selamat tahun baru Hijriah itu baik bagi saya untuk mengingatkan bahwa kita itu juga punya kalender sendiri gitu, dan kita juga ingat ini pun tanggal 10 Muharram, besok tahun baru pun meh poso Asyura itu. Kadang-kadang kita nggak tahu itu Kelalen. tanggal pinten itu. Ora tahu soalnya gawe disposisi misalnya tok tanggal Hijriah itu kan rata-rata ono ning takono ning kantor niku. Nah, disposisi nggih tanggal Masehi mesti. Mesti kerjakan. Ya toh. Tindak lanjuti. Nah, tanggal 29 Agustus 2020. Nah, gitu. Tapi nggak pernah tindak lanjuti. Kemudian 10 Muharram 1442 lah. Artinya kalau kita saling mengucapkan selamat tahun baru itu memang apik-apik mawon ya. Memang mboten nonton dasare kayak lagi. Ini mau nangguke hadise nggih sengoro ketemu. Awang zaman Nabi dereng nonton tahun baru Hijriah kok. Itu saya kira itu Mas Dudi yang saya jawab itu. Matur nuwun Pak Ustadz. Monggo selanjutnya yang mau bertanya. Saya Om Dudi. Saya mau Oh iya. Om bagian dulu. Ya. Monggo Om Ton. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ratu. Terima kasih waktunya. Saya ingin coba bertanya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan tahun baru Hijriah dan juga ada tahun baru Masehi ini ya. Nah, di masyarakat kita itu kan juga menggunakan penanggalan secara Jawa ini ya. Bahkan kita ya dalam mau menikah aja kan ditentukan letone. Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon ataupun juga dalam pasaran, dalam bercocok tanam dan juga dalam segala aktivitas lah yang sangat kental sekali dengan terutama di Yogyakarta ini ya. Nah, ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah hukumnya bertumbuh? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang sebenarnya ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kalender yang sekarang, terutama di Jawa ini ya,
kita kenal itu kan merupakan hasil karya Sultan Agung Hanyokrokusumo yang mengawinkan kalender Saka pada saat itu dengan kalender Islam. Jadi sebelum Sultan Agung kita akan menggunakan kalender Saka, yang kalender Saka itu menggunakan dasar Syamsiah, matahari, ya, di Syamsiah, betul. Kemudian ini digabungkan oleh Sultan Agung dengan tahunnya masih diurutkan, kemudian tapi dasarnya diganti dengan Komariah. Ya. Nah, ini maka kemudian muncullah yang dulu itu kita hanya kenal Paing Pon Wage Kliwon Legi, kemudian ada dimasukkan kalender itu Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Khomsah, ya, Jumat, Sabtu. Ini kan sebenarnya kan itu aslinya nama-nama hari kita itu. Cuma Ahad, nah, kadang-kadang wong Jawa ya ngat gitu ya. Isnin dari Senin, Selasa dari Selasa, Arba dari Rebu, Khomsah dari Kamis, Jumat tetap gitu. Nah ini hasil penggabungan itu. Termasuk kan kemudian juga nama-nama bulan itu kemudian nama bulan Islam yang muncul itu. Cuma kemudian oleh Sultan Agung gampang ke ilat Jawa kan diganti gitu. Muharram itu karena ada hari yang terkenal pada bulan Muharram itu kan Asyura. Dan Suro. Nah, Safar dari Sapar. Kemudian Rabiul Awal jadi Mulut, karena di dalam bulan Rabiul Awal itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mulutan. Ya, Mulutan. Kemudian Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, menggambarkan bak atau mulut dan seterusnya. Sehingga nama-nama itu kemudian juga. Nah, ini yang kemudian menjadikan orang Jawa suka hitung-hitungan itu. Ya, nak wong arep dadi manten niku ditakoni, laire kuwi apa pasarane? Kula Rebu, Paing. Berarti lemu nikah kudu Kemis Wage misalnya. Nah, ini tentu sudah merupakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Menurut agama Islam, semua hari itu adalah baik. Seluruh waktu itu adalah baik. Kalau sesuatu yang baik, jangan ditunda-tunda hanya karena punya keyakinan tanggal niku mboten tanggal sae. Misalnya kita punya hajat untuk menikahkan anak kita. Aja suro, ciloko. Lah ini yang kemudian apa? Kok kita ciloko ora ciloko ora tergantung kalih Gusti Allah, ning tergantung kalih suro. Nah ini kan yang kemudian apa? Ada sedikit ya syirik di sini, menyekutukan. Tidak hanya nyuwiji kepada Allah, tapi kemudian kepada yang lain-lain. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting bahwa ini waktu itu kita punya satu saat ini di Nopo yang betul apa nih? Satu Paing, Nopo Wage, Nopo Kliwon, Nopo lagi. Nah, ini hanya hasil penggabungan kemudian ini digaduk-gaduk oleh wong Jawa. Ya. Padahal itu tidak begitu penting. Yang harus kita pegangi itu adalah seluruh hari itu baik, seluruh waktu itu baik, itu yang harus kita pegangi. Nah, kalau ada yang kemudian milih-milih dino, ya jangan sampai itu disertai dengan karena kekhawatiran kepada sesuatu.
engko ndak kualat. Tapi serahai Gusti Allah saja kalau kita itu berani. Kalau yang dadi manten itu nggih pas 1 suro, ya alhamdulillah pun 30 tahun nggih mboten napa-napa. Lah kita punya keberanian seperti itu. Menunjukkan ora apa-apa. Nah gitu loh. Jadi itu saya kira yang di masyarakat kita mari untuk saat ini pun akeh kok undangan apa sasi suro undangan manten itu. Insyaallah ini kemudian sudah akan terkikis dengan sendirinya ketika kita lebih rasional itu wow. Anak rasional itu elek bangane punyuk niku wow itu kita harus rasional. Betul saya jawaban saya, mohon maaf itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Monggo, Uni. Halo. Jeh, matur nuwun, Om Dudi. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Semua. Iya, ini pertanyaan saya muncul ini justru tadi ketika Pak Ustadz menyampaikan bahwa kalender Hijriah itu dimulai pada masa Umar Khalifah Umar Iya. Ya, nah jadi pada masa Rasul kan kita menemukan Syawal, Ramadan, Zulhijjah itu pada kalender Hijriah. Iya. Nah, Rasulullah sudah menetapkan puasa Ramadan sebelum kalender Hijriah ini ada. Nah, itu gimana? Jadi muncul seperti loh. Berarti ini mau nyuwun penjelasannya bagaimana Pak Ustadz? Matur nuwun. Iya. Matur nuwun. Di nama-nama bulan itu sudah dipakai jauh sebelumnya. Tetap on musim haji itu tetap berjalan sejak Nabi Ibrahim. Ya. Nama-nama bulan karena itu kan orang melihat bulan kan itu fenomena alam itu. Oh ini tanggal 15, oh ini tanggal 14, tanggal 1. Itu nama-nama bulan itu ada sejak jauh sebelum Rasulullah SAW. Nah, cuma kemudian kalender yang digunakan secara resmi kenegaraan itu tahunnya jupuk tahun pas nolnya itu Hijriah. Nah, pas Nabi dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, oh niki pun tahun ke-7. Oh niki pun tahun ke-8. Itu kalender Hijriah yang dimulai nolnya itu dari Hijrah. Tapi nama-nama bulan niku pun wonten sejak lama, jauh sebelum Nabi itu sudah ada. Maka Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Memang sudah ada nama bulan Rabiul Awal waktu itu. Ya, Rabiul Akhir. Tentu namanya mboten mulut mesti nang riko. Abang Nabi dereng lahir gitu. Mosok wonten pasti mulut itu. Tapi nama bulan itu sudah ada. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu niku pun wonten itu. Karena bulan itu 12 itu sudah tadi saya sampaikan ketetapan Allah itu. Orang meniteni. Jadi 12 bulan itu berulang posisi bulan di sana. Nah, itu kan memang ilmu titan sudah sejak dulu ada itu. 1 Januari itu astronomi. Di sana. Oh, itu astronomi ya. Itu saya kira seperti itu. Jadi memang betul. Bukan kemudian zaman Umar bin Khattab itu dikarang nama-nama bulannya. Oh ya, uang ini Muharram buatan. Nama-nama bulan itu sudah. Maka sejak zaman jahiliyah itu sudah ada bulan-bulan haram, yang 4 bulan yang dilarang untuk berperang itu. Itu sudah ada. 4 bulan haram itu tidak kemudian muncul bare setelah Umar bin Khattab tidak, tapi nama-nama bulan itu sudah ada. Artinya kemudian mulai tahunnya itu kan berarti itu tidak memperhatikan tanggal, administrasi mungkin juga masih kurang begitu bagus itu. Nah, sejak Umar bin Khattab itu administrasi dibenahi, tanggalnya pakai tanggalan kalender Hijriah, tahunnya jelas kapan tahun itu berapa,
surat itu tertanggal, karena kan kalau kita baca sejarahnya, Umar bin Khattab itu kan menerima surat dari salah satu gubernur, kalau adalah gubernur Syam ya, di Damaskus Syam itu, Syria sekarang. Nah itu benar ada nyindir tanpa tanggal gitu, karena wah kita harus perlu membuat kalender resmi. Maka kemudian dibuatlah dengan kalender Hijriah itu, tentu dengan nama-nama bulan yang merupakan kelanjutan dari yang lalu-lalu. Ngaten Bu kira-kira ya, tenun. Paham, ya, tenun. Monggo Didi. Iya. Saya Om. Iya, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, saya mau bertanya sedikit tentang ini ya, kalau di malam 1 Suro ataupun di tahun baru Hijrah itu kan biasanya orang Jogja itu kan ada ritual-ritual macam-macam, termasuk yang saya kecil itu mubeng beteng, terus topong bisu dan sebagainya begitu. Dan itu kan sekali dengan keraton dan juga masjid kaumannya. Selain itu kan banyak ritual-ritual. Saya kecil soalnya yang saya diterbang kadang sok diajak gitu sama om-om saya dulu kecil. Kalau sekarang sudah nggak pernah izin soalnya gitu. Nah, kalau misalnya sebagai ini saya hanya ingin tahu aja Ustadz Asman sebagai ketua takmir Masjid Gede Kauman kan sebagai itu kan banyak juga di budaya ya Kak, gitu kan budaya Jawa yang banyak diminati masyarakat dari manapun, bahkan turis manapun itu kan YouTube juga banyak. Itu di satu sisi dia dapat sebagai potensi local wisdom yang bisa mengangkat Jogja dan juga bisa membuat orang tertarik ke Jogja biar pariwisata jalan. Tapi di satu sisi kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu kayak gitu itu kan nggak ada tuntunannya termasuk dan sebagainya itu. Kalau Ustadz sendiri untuk menyiasati kayak begini, itu sebagai ketua takmir, tadi kan ketika ada pertanyaan sebelumnya, ini kita ada tuntunannya di sunnah al-hadis dan sebagainya atau bagaimana? Mungkin kiat-kiatnya Pak Ustadz untuk antara budaya dengan itu namanya agama yang kafah itu bagaimana? Itu. Dan sewu itu aja pertanyaan saya. Ya, oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang berat ini sebenarnya. Tapi ini saja. Saya pernah ikut pawai mubeng beteng, tapi saya tidak keliling ke kiri, tapi ke kanan. Ora melu kancane berarti. Ya saya dengan teman-teman saya. Artinya begini. Oke. Kalau kami memang memandang ini kemudian kalau sudah disertai dengan keyakinan. Alhamdulillah kalau yang tahun ini kan acara mubeng beteng Hilangkan. Ada. Gitu ya. Tapi tahun-tahun kemarin itu bahkan kemudian disakralkan bahwa bendera-bendera, kemudian kan apa itu istilahnya, topo bisu. Wah, katanya nggak boleh bicara gitu. Nah ini memang kemudian yaitu kalau kita anggap sebagai budaya itu silahkan jalan. Tapi kalau saya itu harus disampaikan kepada khalayak semuanya bahwa itu bukan merupakan sebuah tuntunan, bukan merupakan sesuatu keharusan yang kemudian disertai dengan keyakinan bahwa ini adalah ritual demi untuk mencari keselamatan supaya panjang umur dan sebagainya. Itu yang sebenarnya perlu untuk kita sampaikan. Kita tahu bahwa pihak yang penyelenggara dalam hal ini keraton ini tentu tidak akan mau menyampaikan ini kepada masyarakat. Mungkin tidak kehilangan kesaktian, kehilangan wibawa gitu. Nah, yang perlu menyampaikan itu seperti tawakto itu pisan mau nadoh itu. Termasuk misalnya Suro ini kan nanti tanggal kalau nggak salah Selasa Kliwon atau jumlah Kliwon pertama ketemu itu ngedusi kereta kencono. Itu mesti Kamasan.
itu di memandikan kereta kencana itu. Itu kan banyak orang yang datang. Malah berkah ya. Airnya nanti dibawa pulang, ada juga yang diminum itu. Tombo atau COVID. Nah, yang seperti ini memang kita tidak mau frontal. Tapi kita berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Jogja niku sakti tenan oleh gubernur niku. Omong sing jeneng pejabat mendhaweti kabeh kok. Pejabat pusat lho niku. Itu pejabat sing ngangkat sing memberi SK menteri itu nak tang Jogja nggih do tunduk kabeh do rawani. Katanya kalau saya ungkap ini, saya pernah ngomong-ngomong pribadi dengan saya sebutkan jabatannya apa, namanya siapa tentu ya. Nah, kalau saya ngomong seperti ini katanya besok pagi saya sudah dipindah dari Jogja. Ya. Betul itu saya ngomong-ngomong betul itu di ruang kantor saya waktu itu dengan seorang pejabat dari pejabat pusat yang ditempatkan di daerahnya kan seperti itu. Kita memang susah untuk frontal. Tapi ya saya yakin, kalau saya punya keyakinan, ya hidup ini harus semakin rasional. Tidak mungkin hidup ini semakin irasional. Hidup ini harus semakin masuk akal. Hidup ini harus semakin maju. Tidak mungkin kita akan menjadi semakin mundur gitu. Maka kita pun juga perlu kepada masyarakat itu terus menerus gitu, bahwa ini bukan merupakan ritual yang memerlukan keharusan, yang bisa membawa berkah, yang bisa menyelamatkan. Ya ini mau tidak mau dakwah kita harus terus kita tingkatkan, saya kira itu. Nah, sebenarnya juga kita ini dengan pengajian akbar itu bisa nyanyi, itu bisa lebih banyak dibandingkan yang mupeng beteng sebenarnya. Tapi tadi sini. Tapi sekarang ada pandemi, ya pray sik kabeh. Untung kono yo pray kan itu. Itu sajalah yang kami sampaikan, mungkin kurang memuaskan, saya yakin itu. Oke, matur nuwun Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Yang penting jangan tanya kok apangane dipageri gitu loh. Halo, Parban mau bertanya? Tidak tahu kacamata rawuh. Halo? Tidak ada yang bertanya? Oke. Saya lagi kalau nggak ada yang bertanya. Saya pernah waktu itu diajak Pak Dr. Komar untuk sholat tarweh kalau nggak salah. Di malam Jumat atau apa itu ya Pak Asman? Nah, di situ yang istimewa, yang cementel banget di hati saya, kalau nggak salah setiap malam Jumat itu 1 juz ya. Nah itu. Dan saya pernah ikut dan alhamdulillah nggak terasa capek karena imamnya bagus, dan ketika imamnya salah itu ternyata di soft belakangnya itu jawara semua gitu loh. Begitu ada yang salah gitu mereka langsung membenarkan. Nah itu dilakukan hanya setiap seminggu sekali di bulan Ramadan atau gimana itu Pak Asman idenya? Oke, jadi memang awalnya itu kita selenggarakan seminggu sekali. Nah, uji coba gitu. Ternyata kok malah yang seminggu sekali itu malah lebih banyak dibandingkan dengan ketika bacaannya pendek gitu. Ya, malah akeh ya itu tak? Ya. Jadi ketika kita selenggarakan 1 juz, itu jamaahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang hanya biasa. Juz 30 juz 30 maksudnya. 30 juz. Bukan 30 juz itu ya. Nah, kemudian sekian beberapa tahun terakhir ini kan menjadi dua kali. 2 kali. Malam Ahad itu iya, tanggal Jumat. Kecuali yang puasa kemarin kan nggak ada itu. Kan menjadi 2 kali. Kalau memang besok terus nambah terus ya kita setiap hari gitu. Memang kita ini
mengharuskan ya imamnya ya sing apik ora kaya ketua takmire kan. Wes kaya ning Madinah kae lho. Liyane ora apa ya mungkin udah tinggal mulih karo jamaah. ini memang harus bagus. Itu memang kita cari betul dan apa? Kita seleksi betul kok itu. Meskipun ya ora kan nyeleksi kan ora kudu luwih apik ya nyeleksi. Ya. Nah, kita kan tahu itu kan ngimami sik beberapa kali terus ki apik iki mawon itu. Hafal tenan itu ya. Ono yo apik nek ra hafal piye? Ono sing apal ning lagune ra apik kan yo jelehi. Iya, jelehi. Pernah juga saya punya masjid tetangga itu seperti itu minta kemudian diberi memang apal betul tapi lagunya nggak enak, mengenakkan di telinga gitu. Suaranya juga nggak enak itu. Nah, memang ini harus hafal, suaranya enak, lagunya enak. Ini ya saya rada angel. Tapi alhamdulillah banyak kok sekarang yang seperti itu. Jadi sekarang malah yang terakhir itu beberapa tahun terakhir itu kita 2 kali itu Mas Pak Dudi. Seminggu 2 kali ya? Iya, seminggu 2 kali. Bagus itu loh. Jadi idenya bagus. Saya tadinya wes bayang kayak, waduh, ini mesti dengkolku gempor. Tapi begitu mlebu, terus imame apik itu wes teng gitu loh. Iya, memang itu malah penuh sampai selambi. Istimewa gitu loh. 3 kali pas 1 juz itu. Raketan setelah selesai ya kayak kerasa keseri, tapi ketika kita pas the show must go on itu ora kesel gitu loh. Iya. Seneng aja. Seneng gitu loh. Itu bagus Pak Asman. Ya. Menginspirasi gitu loh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Halo, monggo Bu Wisnu. Ya, Om. Ya, monggo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz, belum paham lama meninggalkan Jogja, Ustaz. Di Pontianak ini. Oh, iya. Iya. Dengar-dengar aja yang kemarin gagal yang Islam United di masjid ya, Ustaz. Ya. Ya, itu aja kenangan saya. Oke. Itu sambil bakmi itu harusnya. Jadi betul gini. Awalnya, jadi ini ya, kita kan kerjasama dengan teman-teman dari Muslim United itu. Mereka datang, ngomong baik-baik, sudah mengantongi termasuk pinjam alun-alun untuk tenan untuk tempat pameran-pameran itu, dan sudah dapat tanda tangan dari pengageng di keraton Gusti Hadiwinoto itu ya, tahu itu adiknya Sultan sekarang itu. Oke, berjalan. Kemudian tiba-tiba ada beberapa anak-anak Sultan yang sekarang itu yang tidak setuju gitu, termasuk mengeluarkan surat dan kemudian membatalkan izin itu. Dan kita yang izinnya kan izin alun-alun itu. Kan sudah berjalan separuh sampai malam, sampai tengah malam itu saya juga beberapa kali dikontak Pak Kapolda, Pak Kapolda. Nah, sampai terakhir dini hari itu Pak Kapolda datang sendiri. Dia hanya minta betul untuk ya tolong ini dipindah ini. Ini kalau mau ngaji ini, saya baru saja ketemu Sultane ini. Jadi ya apa ya, hanya kemudian ini sebagai orang Jawa itu yang kemudian diminta secara halus itu ya kemudian akhirnya pindah itu saja sebenarnya. Meskipun ya nekat itu tidak apa salah, tapi yang mungkin hubungan ke depan tidak baik. Meskipun kita juga tidak terlalu berharap menjadi semakin baik gitu. Kok dibersakit baik? Tanda petik. Karena ini apa ya? Ya nggak baik kok itu putra-putra Sultan yang sekarang itu. Keberpihakannya kepada agama kita itu sangat tipis sekali itu. Nggak senang. Berarti perizinan semua sudah jalan, tiba-tiba di-cut gitu ya Pak Ustaz?
Ya, Pak Kapolda juga datang, nggak masalah. Memang tidak diturunkan izinnya memang karena masih nunggu itu. Tapi sebenarnya kan tanda tangan dari pengageng itu sudah sangat. Jadi sudah cukup toh sebetulnya. Iya, jadi tiba-tiba ya dibatalkan ya sudah lah. Memang agak kuoso itu. Ya, eman ya Ustaz ya, sultan itu kan kekuasaan ya, tadinya tangan kanannya keislaman ya Ustaz ya. Iya. Intinya nasihat buat kita untuk menjaga generasi ya Ustaz ya, menjaga anak-anak kita. Anotogomo ya. Memang berat itu sekarang itu tantangan ke depan gitu. Dengan keistimewaan, dengan ya sekarang kan semakin jauh dari masyarakat, dengan yang singgung Pak Dwi tadi, keraton kenapa dipadani. Ini kan memang apa ya, semakin jauh dengan masyarakat itu. Padahal itu benar selamanya itu. Nggak ada pilihan. Ada pilihan. Orang iso milih yang elek atau tinggu gitu. Kita ini mas dari anak ini ngerasane gitu misalnya. Mungkin kalau orang bukan Jogja kan enggak tahu toh. Iya. Beliau pengen tahu karena sekarang tinggalnya di Kalimantan. Iya, sudah lama di Jogja ya. Nah. Tapi ini kan ada lagi nanti. Tapi itu tidak, kalau nggak salah di malah pusatnya tidak di kota lagi, di luar daerah tepi. Oh, di Oncake keluar ya. Instagram itu sudah muncul banyak untuk segera daftar itu kalau mau ikut itu. Oke, ada lagi satu lagi Pak Dokter. Kangen suara nih Pak Dokter ini Pak Dokter Hartanto, monggo. Sampun cekap. Sampun cekap. Lengkap tak politike bareng. Iya, kami juga mengamati kok. Berat bebannya ketua takmir masjid gede itu berat. Iya, insya Allah barokah. Amin. Minta doanya semuanya aja lah. Monggo satu lagi pertanyaan ya Pak Ustadz. Monggo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, teman-teman nggak mau dipaksa misalnya. Loh, kapan meneh ketemu Pak Takmir Masjid Gede toh? Mungkin doa Pak Dudi. Oh ya, oke. Kalau tidak ada foto ya Om. Pak Eko, Pak Carik. Halo Pak Carik. Yuk. Ayo, monggo ditampilkan wajahnya. Gitu ya, aku reso itu lagi. Ayo, jenengan itu sudah nyala itu. Rupane. Gaptek iki. Mosek nata ya anakku biasanya kami nganggo HP. Saya mau watir ndak ra iso terus nyilih laptopnya anake. Assalamualaikum Pak Haji Harsoyo, matur nuwun sudah bergabung. Waalaikumsalam. Nah, ini sedikit bocoran buat teman-teman semua. Insya Allah nanti di minggu pertama bulan September, tanggal 5 Sabtu, insya Allah yang akan memberikan tausiahnya pada Sabtu pagi adalah Bapak Haji Harsoyo ini. Beliau dulu mantan guru kami waktu di teknik sipil, tapi ada sedikit perubahan jam. Kalau biasanya kita mulai jam 5:30, besok jam 6:15 sih Pak Harsoyo. Jam 6:15. Jadi mohon perhatiannya, jangan lupa malah kekasihan apa telat gitu loh. Ya, matur nuwun. Ayo Pak Eka, wis siap? Yuk. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Dah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Asman sudah memberikan tausiahnya. Jangan lupa nanti dipimpin doanya loh sebelum bubar. Yang jelas kami selaku pribadi dan wakil dari teman-teman mengucapkan terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah kerja untuk
join bergabung di pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Sami. Halo. Jangan lupa kita nanti ketemu di Sabtu depan tanggal 5 September di jam 6.15. Oke, jangan lupa. Parman jangan molor loh, Man. Oke, monggo pengajian pada pagi ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, Pak Asman didoakan nggih sebelum berpisah. Doa nih. Nggih. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Ya minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat pagi buat semuanya. Sampai ketemu di Sabtu depan nggih. Semoga live nggih. Amin.